KLB itu sebenarnya hal yang biasa, itu loh. Yang menjadi luar biasa dalam persoalan KLB Partai Demokrat ini adalah hadirnya tokoh dari luar yang bukan kader partai. Itu. Inilah yang menjadi ironi dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Inilah jenis KLB yang tidak lazim begitu. Kebetulan ya ketua umumnya itu Pak Muldoko ini ada jabatan lagi di istana, orang istana begitu. Jadi ini yang menjadi ironi. Baik. Yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugiharto. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ketika ketemu dengan ketua DPC saya Pak Ishak, saya ceritakan, Pak Ishak malah marah saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua, cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Saya iakan, oke ya, saya tidak akan ikut gerbong itu. Tiba-tiba selang beberapa hari kemudian, ditelepon lagi sama Pak Fethi Gandhi bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede, kalau saya mau mengikuti kongres tersebut. Dengan alasan ketua DPC tidak mau, maka wakil ketua bisa. Saya bilang sama Pak Fethi Gandhi, saya ini belum pegang SK untuk revisi struktur yang ketumnya AHY, Mas AHY. Pak Fethi katakan sama saya, ya tidak apa-apa, ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketum baru, yaitu Pak Muldoko. Oke, saya bilang, saya ikut, karena diiming-imingi uang besar, 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi, akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB, akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma dapat uang 5 juta. Saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah. Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional. Kami sebut KLB abal-abal. Mengapa? Mengapa? Karena buktinya lengkap. Kami sudah siapkan berkasnya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi ADART atau Konstitusi Partai Demokrat. Tetapi soal fakta kemudian peserta KLB itu ya mendapatkan sejumlah uang, bahkan yang dijanjikan itu ternyata kurang begitulah. Nah, kemudian ketika janjinya berapa, Bang? di lokasi ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, bahkan kalau di BAP kita yang 1 bulan lalu itu bahkan nominalnya ada yang sampai 100 juta begitulah. Jadi itu tadi kemudian lahir keterangan begitu ya, dijanjikan sejumlah uang tertentu ya, ternyata nominalnya itu tidak sampai begitu, kemudian di lokasi acara kemudian dia meminta lagi begitulah. Nah, kemudian diberikan lagi tetapi masih jauh dari angka yang dijanjikan di awal begitulah. Itulah tadi hasil beberapa testimoni begitu. Itu makanya selain soal aspek legalitas begitu ya,
ada juga soal aspek etik itu yang tidak tepat dari KLB kemarin itu. Dan ini akan kita cicil ini, soal testimoni-testimoni ini begitu, sehingga kemudian pihak terkait yang nanti akan mengambil keputusan, misalnya Menteri Hukum dan HAM begitu, mendapat gambaran pasti. Kalau saya boleh menyampaikan ini, KLB itu sebenarnya hal yang biasa, itu loh. Yang menjadi luar biasa dalam persoalan KLB Partai Demokrat ini adalah hadirnya tokoh dari luar yang bukan kader partai. Itu. Inilah yang menjadi ironi dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Inilah jenis KLB yang tidak lazim begitu. Kebetulan ya ketua umumnya itu Pak Muldoko ini ada jabatan lagi di istana, orang istana begitu. Jadi ini yang menjadi ironi. Baik. Komunikasi di DPP Partai Demokrat sekarang ini tersumbat katanya. Tersumbat dari mana? Itu. Orang 6-7 tahun tidak pernah lagi aktif kok. Kalau tersumbat tidak mungkin 34 ketua DPD itu hadir. Itu. Dan seluruh DPC di Indonesia ini mayoritas begitu, di atas 90% itu loyal ke Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin oleh Mas AHY ini. Itu makanya di KLB Sibolangit kemarin itu ya, kalau kita pakai misalnya syarat begitu, setengah DPC begitu, nggak terpenuhi itu. Baik Bang. 3/4 DPD. Jadi mencari 3/4 dari 2/3 dari 34 orang saja begitu, KLB itu tidak mampu. Itu. Baik, mungkin langsung saja. Artinya ya, secara bottom up ya, secara arus bawah begitu ya, tidak ada pengurus dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang Partai Demokrat di Indonesia ini yang mendukung KLB Sibolangit itu.